pertanyaan, silakan. Baik, Ustaz. Kita ada kesempatan untuk yang ada di masjid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pemahaman karena banyak pecahnya umat ini akibat dari pemahaman hadis yang berpegang pada sunnahnya sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin yang berkembang menjadi perbedaan pendapat itu rahmat. Nah, bagaimana menyikapi ini supaya umat Islam itu bisa sepaham bahwa maksud sahabat itu tidak untuk berbeda, tapi untuk mengikuti kebenaran. Yang berkembang sekarang ini kan pemahaman masing-masing. Para sahabat beramai-ramai merayakan Maulid Nabi, mana? Begitu kira-kira. Dan pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Ajak ke situ dulu. Mau? Kalau mau teruskan diskusi. Kalau nggak mau jangan teruskan. Ya enggak dong. Masuk sahabat doang yang benar. Jangan teruskan. Kita giring mereka ke sini nih. Memahami agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau mereka tidak mau, jangan teruskan. Ya debat kusir. Debat dengan dasar yang berbeda, ya nggak akan ketemu lah. Nggak akan ketemu. Namanya debat itu akan ketemu kalau pedoman kita sama. Pedoman kita Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ini kan enak sekali, gampang sekali. Coba kalau mereka mau, insya Allah ini secara teori ya, secara asbab ya, secara hakikat tentu hidayah di tangan Allah. Secara asbab karena hidayah itu rahasia, ya kita serahkan kepada Allah. Tapi mari ini asbab nih supaya mereka faham. Maksud ada agama, ritual, nggak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, aneh sekali. Aneh sekali. Gitu ya. Kalau boleh ada ibadah, boleh ada ritual, tanpa harus mencontoh Rasul dan para sahabat, rusak. Apa salahnya azan hayya ala sholat 3 kali? Ya kan? Kalau nggak harus contoh Rasul dan para sahabat. Apa salahnya sebelum sholat Id, azan dulu, qomat dulu? Apa salahnya, orang baik kok? Dan seterusnya dan seterusnya. Apa salahnya sholat duha itu berjamaah? Gitu. Apa salahnya kurban itu sebulan sekali? Kan bagus kurban tuh. Nah, mosok mau kurban saja nunggu Dzulhijjah tanggal 10 lagi. Ya kan? Udah sebulan sekali. Sekaligus memberdayakan para peternak kambing, sapi. Kan bagus sekali itu. Ya kan? Coba sebulan sekali, bagus sekali. Kenapa ini nggak boleh bin'ah? Yaitu tadi, Rasul dan para sahabat berkurban setahun kali, 10 Dzulhijjah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu melempar jurumah, tawaf, kenapa harus di sana gitu ya? Bisalah di sini bikin kayak Ka'bah gitu kan. Ya kan bagus sih daripada berjubel-jubel di sana. Gitu. Atau ya di Jeddah lah, di Madinah bikinlah. Kan jadi rusak agama itu. Kalau tidak ada patokannya Rasul dan para sahabat. Bagaimana cara berwudu dalam pesawat? Kalau masih ada air, ya dengan air, jangan tayamum dulu kecuali tidak ada. Karena wudu itu kan, antum wudu pakai air segini, cukup nggak kira-kira? Cukup, lebih. Mungkin segelas cukup ya. Jangan sampai ada air yang terbuang. Jadi seluruh air itu mengenai wajah, tangan, kaki kita cukup. Yang bikin boros itu apa? Buang tuh ngocor, kita lagi begini-begini, gini-gitu tuh masih ngocor. Ya boros sekali. Mana gede lagi kan?
Mudah, insya Allah mengikuti sunnah mudah, sangat mudah. Apabila seorang tokoh agama yang berakidah menyimpang mengatakan semua agama sama, Islam belum sempurna, Syiah tidak sesat, ketika meninggal apakah masih memiliki hak sebagai muslim atau kita bersyukur? Bersyukur tidak bisa dipungkiri ya. Coba antum tahu persis si fulan ini mengatakan semua agama sama, Islam belum sempurna, dia meninggal, ya. Antum bisa menghilangkan rasa senang dalam pasti nggak bisa dalam hati ya, pasti senang lah. Nggak mungkin kita nggak senang. Kita tahu persis hanya Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Tiba-tiba dia ada seorang tokoh mengatakan semua agama benar, kemudian nggak lama dia mati. Senang nggak kira-kira kita? Senang, nggak mungkin. Dalam hati ya, nggak perlu antum. Alhamdulillah, nggak perlu ya. Nggak perlu, ya mungkin sesama antum mungkin. Kalau di forum ya jangan jadi fitnah kan. Apa makna hadis baik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya? Saya kira mudah sekali memahami hadis ini. Ya bayangkan dengan umur panjang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun diisi dengan sholat, diisi dengan baca Al-Quran, zikir, wirid, kan begitu. Sementara ada orang soleh juga, sholat, zikir, wirid, baca Al-Quran, tapi baru 32 tahun meninggal. Ya segitu doang. Kan begitu. Kalau dilihat dari ibadahnya, kebaikannya. Apakah makna pelit dalam Al-Quran sifat dari manusia? Iya, secara umum begitu, bakhil ya. Secara umum manusia itu bakhil. Dan kita saksikan, mungkin kita merasakan. Jadi ada rasa sayang untuk mengeluarkan harta. Akan lebih parah lagi ketika kita sayang berat mengeluarkan harta, padahal untuk kepentingan diri kita sendiri, badan kita, anak istri kita, ini lebih tercela lagi. Ya. Oh, gaji puluhan juta, bahkan hampir 100 juta, ya. Tapi makan diirit-irit, misalnya, ya kan? Ini kan tercela sekali, ya. Ngasih belanja istrinya sedikit, gitu ya. Jalan-jalan kemana, soal makan, maunya tempat murah, warteg, gitu misalnya, ya kan. Ah, ini kan nggak normal, nggak wajar. Gimana sama yang lain, gitu ya. Maka lam yusrifu walam yakturu, kata Allah. Membelanjakan harta itu jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil, pertengahan. Nah, untuk sedekah, untuk kepentingan kaum muslimin fakir miskin, tentu semakin banyak semakin baik. Apabila kita menyaksikan langsung seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal, apa kita boleh meyakini si mayit akan masuk surga? Berharap besar ya. Yakin bahwa dia pasti masuk surga? Tidak boleh. Tidak boleh. Butuh dalil untuk mengatakan si fulan masuk surga, si fulan pasti masuk surga, si fulan selamat dari neraka. Butuh wahyu. Yang berdasarkan wahyu sudah selesai. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Tulha fil jannah. Ada 10. Yang satu sabda Nabi ya. Yang di sabda Nabi yang lain banyak. Ya secara umum seluruh sahabat dijamin masuk surga secara umum. Nah, bagaimana yang bukan sahabat? Enggak ada dalil. Hatta Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Nawawi, bolehkah kita katakan mereka pasti masuk surga? Tidak boleh. Apalagi saudara kita ini yang kebetulan kita dengar ucapan la ilaha illallah nggak lama kemudian meninggal. Kita berharap mudah-mudahan beliau masuk surga. Tapi memastikan tidak boleh. Wallahu. Habis? Ada pertanyaan lewat itu. Apa Ustaz bagaimana meninggalnya Fir'aun
bagaimana dengan meninggalnya Fir'aun yang mana menjelang yang ajalnya dia beriman kepada Allah? Jawabannya mudah. Jawabannya mudah sekali. Apa? Telat. Udah telat. Udah gorgoro. Udah nggak mungkin hidup lagi. Nyawa sudah di kerongkongan. Sudah telat. Ya. Dia beriman betul. Ya, sebetulnya kemarin-kemarin juga percaya kalau Nabi Musa betul-betul utusan Allah. Cuman kan nggak diikrarkan, nggak sah kan, harus ikrar. Nah, ini ikrarnya sudah telat. Ya. Maka iman tidak boleh telat. Kapan telatnya itu? Gorgoro. Sebab kalau sudah gorgoro, malam gorgir, itu ya mau Fir'aun, mau Abu Jahal, mau semuanya lah. Pasti sadar. Pasti beriman. Tapi ya itu tadi, terlambat. Ya. Jangan sampai kita terlambat. Ya. Bismillah lah ya. Kita jangan terlambat. Ya, sholat jangan terlambat, zakat jangan terlambat. Bahkan zakat boleh. Kalau sholat nggak boleh dimajukan. Kalau zakat boleh dimajukan. Mestinya bulan puasa nih jadwal mengeluarkan zakat. Tapi sekarang ada sepupu sedang butuh bantuan. Ada keponakan sedang sangat-sangat butuh ditolong. Dimajukan. Tuh, hitung-hitung zakatnya 5 juta misalnya, ambil. Berikan kepada keponakan, berikan kepada saudara yang membutuhkan. Ta'jilus zakat. Allahu. Ya, satu lagi. Kalau sedang sakit keras, baru sadar, baru taubat, tapi belum dia sakaratul maut. Iya, belum terlambat. Belum terlambat. Yang sudah terlambat adalah sakaratul maut. Sakit keras, kanker segala macam, itu belum terlambat. Malam yugorgir, sebelum nyawa dikerongkong. Tapi jangan nunggu sakit, ya kan? Artinya kita masih sehat seperti ini, ya bismillah. Jangan nunggu sakit. Ya, terakhir. Sebenarnya akan sedikit. Ya. Tadi Ustaz menceritakan tentang kesepakatan para sahabat sendiri salah juga Ustaz. Kesepakatan sahabat kenapa? Termasuk para ulama. Lalu bagaimana makna hadis Inna ummati la tajtami'u ala dalalah. Itu kaitannya juga Ustaz mencontohkan misalnya di azan 2 kali di Jumat di Gaza. Kalau ini kan ma'ruf dimulai dari zaman Khalifah Utsman misalnya. Apakah memang itu mutlak bid'ah atau sebenarnya masih berdasar ketika ikhtilaf? Enggak sepakat. Enggak sepakat. Sahabat enggak sepakat. Sahabat tidak menyepakati ijtihad Utsman azan Jumat 2 kali. Yang paling kelas kan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Itu enggak sepakat. Yang kesepakatan sahabat dan pasti benar adalah yang namanya sepakat kan? Pasti sepakat. Walaupun itu enggak ada sama sekali di zaman Nabi. Seperti sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini Nabi nggak pernah mencontohkan kan? Nabi cuma 2 malam, 3 malam. Tapi karena para sahabat sepakat, ya itulah benar. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Tapi karena para sahabat sepakat, ya pasti benar. Kemudian memerangi sesama muslim. Mana ada zaman Rasul memerangi sesama muslim? Muslim diperangi. Nah, itu ada di zaman Ali kan? Khawarij kan muslim. Diperangi, dihabisi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Kok berani-beraninya? Karena sahabat sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisih Ali dalam hal ini. Semua sahabat sepakat dengan Ali memerangi Khawarij. Padahal Khawarij muslim. Bahkan setelah Ali membantai Khawarij, Ali ditanya, apakah menurut anda Khawarij telah kafir? Ali mengatakan tidak, mereka masih muslim.
tapi sepakat di perang. Nah, adapun yang sahabat tidak sepakat, ya enggak. Seperti tadi kan, Ibnu Umar mengatakan basahi semua rambut. Aisyah enggak. Berarti kan enggak sepakat. Nah, kalau enggak sepakat, mana yang lebih kuat dalilnya? Paham soalnya? Ya, kita akhiri. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Terakhir beneran. Saya apakah makna daripada surat At-Tagabun 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah mengampuni dan maha penyayang. Jelas sekali ayat ini. Mungkinkah anak kita, istri kita jadi musuh kita? Mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Istri kita nggak mau pakai jilbab misalnya. Anak kita nggak mau sholat. Apa nggak musuh gitu? Maka terus kita. Dengan capek, lelah, nasihat terus. Kalau nggak, jadi musuh. Menyeret kita ke neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Maka sebelum yang lain, anak istri nomor satu, sebelum yang lain. Jelas insya Allah ya. Ya, terakhir beneran ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.